Materi yang pertama kami bahas mengenai nilai sentral. Materi yang akan saya bahas mengenai min atau rata-rata hitung. Apa sih min itu? Min adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, rumus untuk min terbagi menjadi dua, yaitu rumus untuk data yang belum dikelompokkan dan rumus untuk data yang sudah dikelompokkan. Rumus data yang belum dikelompokkan adalah X bar sama dengan sigma XI per N. Nah, untuk rata-rata yang sudah dikelompokkan, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI MI per N. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita bahas dalam contoh soal. Soal yang pertama kita bahas mengenai data yang belum dikelompokkan. Berikut hasil UAS 10 mahasiswa dalam mata kuliah statistika. 90, 80, 85, 78, 65, 50, 88, 78, 90, dan 92. Nah, untuk mencari minnya, yang pertama kita cari yaitu sigma XI, yang dimana kita menjumlahkan seluruh nilainya. X1 tambah X2 sampai dengan X8, maka akan menghasilkan 796. Nah, kedua, yang harus kita cari adalah nilai dari N. N itu adalah banyaknya data, maka N sama dengan 10. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, X bar sama dengan 796 dibagi 10. Maka hasilnya 79,6. Jadi, min dari hasil UAS 10 mahasiswa adalah 79,6. Nah, selanjutnya kita bahas untuk soal data yang sudah dikelompokkan. Pada tabel berikut tercatat sebuah laporan berupa laba bersih yang dikumpulkan oleh 65 toko sepatu di Kota Medan. Teman-teman dapat melihatnya pada tabel ya. Nah, untuk mencari minnya, kita memiliki dua cara, yaitu dengan cara panjang dan cara pendek. Dengan cara panjang, kita menggunakan rumus X bar sama dengan sigma FI MI per N, yang dimana FI adalah frekuensi, MI adalah nilai tengah. Maka kita masukkan ke dalam rumus X bar sama dengan 1150 dibagi dengan 65 sama dengan 79,69. Maka rata-rata dari data tersebut adalah 17,69. Untuk cara pendeknya, kita menggunakan rumus X bar sama dengan XO ditambah sigma FI DI per N dikali C, yang dimana XO adalah min sementara atau nilai tengah dengan frekuensi terbesar, DI adalah simpangan deviasi, dan C adalah panjang kelas. Nah, untuk mencari yang pertama, kita cari DI-nya dengan menentukan frekuensi terbesar dari data, yang dimana terletak pada data pertama dengan nilai ujian 5-9 dengan frekuensi 16. Maka, kolom DI pada data pertama kita masukkan 0, dan untuk data sesudahnya kita masukkan tambah-tambah 1. Untuk data kedua kita buat 1, data ketiga kita buat 2, dan seterusnya. Dan jikalau ada data sebelum XO, maka kita buat kurang-kurang 1. Contohnya minus 1, minus 2, dan seterusnya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus X bar sama dengan 7 ditambah 139 per 65 dikali 5, maka akan menghasilkan 17,69. Nah, hasil dari cara panjang dan cara pendek itu sama. Agar teman-teman dapat lebih mudah mengerjakannya, mari kita gunakan aplikasi Excel. Baik, yang pertama kita kerjakan menggunakan cara pendek. Dengan soal yang sama, teman-teman boleh melihat tabel berikut. Nah, yang pertama kita cari itu adalah nilai dari MI, yaitu nilai tengah dari setiap data. Kita dapat menghasilkannya dengan menggunakan rumus sama dengan buka kurung 5 ditambah dengan 9 dibagi 2. Maka hasilnya 7. Nah, kita boleh mendragnya untuk menghasilkan nilai data berikutnya. Yang kedua, kita mencari nilai dari DI. Yang pertama kita lakukan yaitu menentukan letak dari X0 dengan cara melihat nilai terbanyak dari frekuensi. Kita dapat melihat dari tabel, nilai frekuensi terbanyak terletak pada data yang pertama dengan jumlah 16. Maka, nilai di kolom DI yang data pertama kita tulis 0, dan data selanjutnya kita buat tambah-tambah 1. Kita boleh drag keduanya untuk menghasilkan nilai data selanjutnya, sehingga menghasilkan berikut. Nah, setelah itu kita mencari nilai dari FI dikali DI dengan rumus sama dengan FI dikali DI. Kita boleh mendragnya untuk menghasilkan nilai dari data selanjutnya. Nah, setelah kita menghasilkan semua yang dibutuhkan, sekarang kita membuat jumlah dari frekuensi dengan cara sama dengan sum. Kita blok semua data FI, enter.
Dan kita juga mencari jumlah dari seluruh FI dikali DI. Sama dengan sum. Kita blok. Enter. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Sama dengan XO-nya sama dengan nilai tengah dari data pertama, yaitu 7. Ditambah buka kurung sigma FI DI 143 dibagi dengan 65 dikali C, yaitu panjang kelas, yaitu 5. Maka kita enter. Hasilnya 18. Kita lanjutkan dengan cara panjang. Dengan soal yang sama seperti tadi, sekarang kita menentukan MI, yaitu nilai tengah dari setiap data. Kita dapat menghasilkannya dengan cara yang sama juga, seperti tadi, sama dengan 5 ditambah 9. Dibagi 2. Maka hasilnya 7. Kita boleh menderaknya untuk mendapatkan hasil untuk data seterusnya. Nah, yang kedua, kita cari nilai FI dikali MI. Sama dengan FI dikali MI. Kita juga boleh menderaknya untuk menghasilkan data seterusnya. Nah, setelah itu kita jumlahkan seluruh FI dikali MI. Sama dengan sum. Kita blok semuanya. Enter. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Sama dengan FI sigma FI MI per N 1170 dibagi 65. Maka hasilnya 18. Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Nah, di dalam layar terdapat rumus data belum dikelompokkan dan data yang sudah dikelompokkan. Dalam data belum dikelompokkan terbagi menjadi 2, yaitu data belum dikelompokkan dalam angka ganjil dan data belum dikelompokkan dalam angka genap. Nah, data telah dikelompokkan terdapat di layar. Nah, di sini kita akan membahas soal yang dimana soalnya itu adalah tentukanlah median dari data uang saku 100 orang mahasiswa tersebut dengan penyelesaian interval labanya 5-9, lalu tertera sampai ke bawah berapa banyak interval labanya, lalu ada frekuensi, lalu total frekuensi 65, dan frekuensi kumulatif itu pertama kita pindahkan 16 ini ke frekuensi kumulatif tabel sebelah, lalu yang 16 ini kita tambahkan ke 5 frekuensi kedua, jadi hasilnya 21, begitu seterusnya. Nah, untuk jumlah data dari frekuensi ini adalah 65. Nah, dan untuk mencari LMD, kita menggunakan rumus N bagi 2, yang dimana N bagi 2 itu adalah, N itu adalah jumlah data dari frekuensi. Nah, 65 dibagi 2 hasilnya 32,5. Selanjutnya ada diketahui L ini sama dengan tepi bawah kelas median, FC frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FM frekuensi kelas median, C panjang kelas. Dan rumus median yang kita gunakan adalah rumus median data berkelompok, yang dimana L tambah LMD kurang FC per FM kali C. Dan kita implementasikan dengan menggunakan angka L itu sama dengan 14,5 tambah 32,5 LMD dari jumlah data yang sebelumnya, dan dikurang 21 frekuensi kumulatif sebelum kelas median per 14 frekuensi kelas median dikali interval kelas, panjang kelasnya berapa? 5. Nah, kita selesaikan menggunakan rumus dan mendapat hasilnya adalah 18,61. Jadi median dari data uang saku 100 orang mahasiswa tersebut adalah 18,61. Nah, selanjutnya kita akan terapkan di Microsoft Excel, yang dimana laba dan frekuensi sudah tertera. Frekuensi kumulatif dari 16 frekuensi unit yang pertama kita pindahkan ke sebelah. Nah, frekuensi kumulatif selanjutnya dari 16 ditambah 5. Kita menggunakan rumus yang dimana sama dengan F5 tambah E6 21. Kita blok sampai ke bawah. Nah, untuk mendapatkan total dari frekuensi kumulatif, kita gunakan sama dengan sum. Kita blok datanya semua,
Jadi hasilnya 247. Nah, untuk mendapatkan total dari frekuensi unit juga sama dengan menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok datanya dari atas sampai bawah, jadi kita enter 65. Nah, untuk mendapatkan tepi bawah, kita menggunakan rumus batas atas dikurang 0,5, jadi 4,5. Untuk mendapatkan tepi bawah di kelas selanjutnya, kita bisa memblok. Nah, untuk mendapatkan total dari tepi bawah tersebut, kita gunakan rumus sum, sama dengan kita drag datanya, tutup kurung, dah 102. Begitu juga dengan tepi atas, namun di tepi atas kita menggunakan plus 0,5. Jadi yang digunakan adalah batas bawah 9 dikurang 9 ditambah 0,5, jadi 9,5. Untuk mendapatkan di semua data kita drag, dan untuk mendapatkan total dari semua tepi atas kita gunakan rumus sum, kita drag, Nah, untuk mendapatkan interval, kita menggunakan dari data tepi atas dikurang tepi bawah. Kurang tepi bawah. Sama dengan 5. Jadi, semuanya bedanya adalah 5. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencari LMD dan MD-nya. Nah, untuk mencari LMD, kita gunakan equation ini, kita salin aja. Nah, LMD-nya ini adalah jumlah data dibagi 2. N ini adalah jumlah data yang dimana kita gunakan rumus N jumlah data dari jumlah frekuensi unit 65 dibagi 2. Jadi dapatnya 32,5. Untuk mencari ND, ini sama dengan L, yang dimana tepi atas ditambah buka kurung 32,5 kurang FC-nya 21 dibagi FM-nya, teman. Frekuensi unitnya dikali interval. Kita pilih salah satu dengan 18,61. Nah, ini bisa dibulatkan menjadi 18,61. Selanjutnya, saya akan membahas modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data atau frekuensi tertinggi. Paling efektif untuk data kategorikan yaitu nominal atau ordinal. Rumus modus dalam data yang sudah dikelompokkan adalah mod sama dengan L ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali C. Dengan keterangan, L adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan C adalah interval kelas. Selanjutnya, saya akan membahas contoh soal. Berikut adalah data nilai ulangan matematika 40 siswa dari kelas 11 dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tentukan modus dari data tersebut. Di sini kita akan membagi menjadi 2 tabel, yaitu nilai atau kelas interval dan banyak siswa atau frekuensi. Pada kelas pertama dengan nilai 50 hingga 9 dengan 4 siswa, pada kelas kedua 60 hingga 69 dengan 6 siswa, kelas ketiga 70 hingga 79 dengan 14 siswa, kelas keempat 80 hingga 89 dengan 10 siswa, dan kelas terakhir 90 hingga 99 dengan 6 siswa. Di sini kelas modusnya terdapat pada kelas 70 hingga 79 dengan 14 siswa karena di situ nilai yang paling tinggi atau frekuensi yang paling tinggi adalah 14. Keterangannya, L dapat kita cari dengan 70 ditambah 69 per 2 akan menghasilkan 69,5. D1-nya frekuensi 14 dikurang frekuensi sebelumnya atau 6 akan menghasilkan 8.
Dari 2-nya 14 dikurang 10, yaitu braket setelahnya akan menghasilkan 4. Interval 10. Lanjut, di sini ada rumusnya, mod sama dengan L ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali C, yaitu 69,5 ditambah 8 per 8 tambah 4 dikali 10 akan menghasilkan 69,5 ditambah 6,67 dan hasilnya 76,17. Apa itu kuartil? Kuartil adalah nilai-nilai yang membangkitkan data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama besar. Dengan kata lain, kuartil membantu kita menjadi 4 kelompok yang memiliki jumlah observasi yang sama. Kuartil bawah, yang pertama cara kuartil bawah itu ada Q1, nilai yang memisahkan 25% data yang terkecil dari sisanya. Yang kedua, ada kuartil tengah Q2, nilai yang memisahkan 50% data yang terkecil dari sisa-sisanya. Ada yang kuartil ke atas Q3, nilai yang memisahkan 75% data yang terkecil dari sisa-sisanya. Selanjutnya, ada kuartil data tunggal. Yang pertama itu kita ambil yang bagian contoh 2 nih ya, soalnya berikut data ukuran sepatu di SMA Negeri 7, 35, ada 35, 37, 36, 34, 38, 39, 41. Penyelesaian itu ada tentukan jumlah data N sama dengan 8. Yaitu cara penyelesaiannya itu ada 8 ditambah 1, 4 dibagi 4. Nilai data yang kedua itu ada 25 sama dan data kedua itu ada 25 sama dengan 35,5 atau dibulatkan menjadi 36. Data yang ketiga itu sama perkalikan tapi menjadi 40. Interval nilai itu ada 40 sampai 49. Frekuensinya ada 4, frekuensi kumulatifnya ada 4 juga. Tetapi nilai tengahnya ini ada 60 itu nilai tengah. Jadi nilai tengah frekuensinya itu ada 10 sama frekuensi kumulatifnya 20. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang desil. Pertama, apa itu desil? Desil adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama besar sehingga setiap bagiannya berisi 10% dari total data tersebut. Berarti, setiap data per bagiannya itu adalah 10%. Desil dibagi menjadi 2, yang pertama ada desil data tunggal, dan yang kedua ada desil data berkelompok. Adapun rumus desil data tunggal berikut ini. LD sama dengan I dikali N ditambah 1 per 10. Di mana LD itu adalah letak desil, N itu banyaknya data, dan I itu adalah urutan desil yang dicari. Langsung saja kita masuk ke contoh soal desil data tunggal. Yang pertama adalah data ukuran sepatu siswa-siswi di SMP Negeri 7. Itu ada 35, 37, 36, 34, 38, 39, 40, dan 41. Tentukan desil keempat. Maka, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi, yang pertama itu adalah 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Di mana, dari seluruh datanya ini, N-nya adalah 8. Langsung saja kita mencari letak desil keempat. Di mana, rumusnya itu adalah I dikali N ditambah 1 per 10. Di mana, I-nya itu adalah desil yang ingin kita cari. Karena di sini kita disuruh menentukan desil keempat, maka di sini kita buat 4. N-nya itu adalah 8 ditambah 1 per 10. Maka sama dengan 8 tambah 1, 9, 9 kali 4, 36. 36 per 10 sama dengan 3,6. Maka kita dapatkan letak desil data keempat adalah bilangan desimal, yaitu 3,6. Lanjut, kita akan mencari desil keempatnya. Karena letak desilnya ini merupakan bilangan desimal, maka kita menggunakan rumus ini. X4 ditambah 6,6 dikali X5 dikurang X4. Di mana X4-nya itu kita hitung sendiri dari urutan data yang kita urutkan tadi. Yaitu X4-nya itu ada 37. Dan ditambah 0,6. 0,6-nya ini dari 3,6, yaitu satu angka di belakang koma. Jadi kita ambil 0,6 dikali X5. X5 adalah 38 dikurang X4-nya yaitu 37. Di mana D4 sama dengan 37 ditambah
38 kurang 37 sama dengan 1, 1 dikali 0,6 sama dengan 0,6. Maka 37 ditambah 0,6 hasilnya 37,6. Maka di sini kita mendapatkan hasil D4-nya. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi persentil. Persentil ini adalah jenis ukuran letak yang memisahkan data ke dalam 100 bagian yang sama banyaknya. Rumus persentil dapat dibagi menjadi dua, yaitu rumus persentil tunggal dan juga rumus persentil berkelompok. Untuk rumus persentil tunggal, yaitu LPI sama dengan I dikali N tambah 1 per 100, yang dimana keterangannya, LPI adalah letak persentil yang akan kita cari. N-nya adalah jumlah datanya, dan ini adalah letak desilnya. Di sini kita akan melanjutkan dengan membahas satu contoh dari persentil data tunggal. Jadi di sini telah disediakan contoh yaitu dengan menyediakan ukuran data sepatu dari SMP Negeri 7. Jadi di sini telah tersedia 14 ukuran sepatu dari siswa-siswi SMP Negeri 7. Jadi di sini kita disuruh untuk menentukan nilai persentil ke-60. Jadi untuk mendapatkan nilai persentil ke-60, terlebih dahulu kita harus mengurutkan data yang telah diberikan. Kita harus mengurutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah kita urutkan, maka kita akan masuk ke dalam rumus persentil data tunggal. Rumus persentil data tunggal yang tadi yaitu LPI sama dengan I dikali N tambah 1 per 100. Jadi kita akan masukkan semua datanya sesuai dengan rumus. Jadi kita akan mendapatkan 80 dikali 14 tambah 1 per 100. Jadi setelah kita mendistribusikan data-data tersebut, maka kita akan mendapatkan 12. Jadi untuk letak persentilnya ada di data ke-12. Setelah kita mendapatkan letak persentilnya, kita akan menentukan nilai dari persentilnya, yaitu dengan mencari letak data pada 12. Jadi nilai persentil pada persentil ke-12 yaitu 45. Baik, di sini kita akan melanjutkan ke persentil data berkelompok. Jadi, untuk rumus persentil data berkelompok yaitu LPI sama dengan I dikali N per 100. Dan untuk lanjutannya, PI sama dengan L ditambah C dikali I kali N per 100 dikurang FC per FI. Untuk keterangannya, P-nya adalah letak persentil data yang akan kita cari, N-nya adalah jumlah datanya, L adalah batas bawah kelas intervalnya, FC-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum data yang telah akan kita cari, C-nya adalah panjang kelas intervalnya, FI adalah frekuensi kelas persentilnya, ini adalah posisi persentil yang akan kita cari baik dari data 1 sampai dengan ke 90. Baik, untuk pengerjaan persentil data berkelompok, di sini kami telah menyediakan contoh, yaitu nilai ujian bahasa Inggris siswa-siswi MTS Sanawiyah. Jadi di sini kita disuruh untuk mencari nilai persentil ke-70. Setelah datanya disediakan, untuk mencari nilai persentil ke-70, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari frekuensi kumulatifnya. Untuk mencari frekuensi kumulatif, kita cukup menambahkan data yang sudah lama dengan data yang baru. Jadi di sini kita akan menambahkan data yang lama dengan data yang baru. Jadi 4, karena 4 data sebelumnya tidak ada, maka 4 akan dipindahkan ke frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatif yang pertama adalah 4. Jadi setelah kita mendapatkan frekuensi kumulatif 4, kita akan menambahkan dengan frekuensi yang baru yaitu 6. 4 ditambah 6 sama dengan 10. Berarti data baru frekuensi kumulatif yaitu 10. Begitu dengan seterusnya sampai dengan kita dapatkan frekuensi kumulatif ke 40. Untuk langkah kedua, kita akan menentukan letak persentilnya. Jadi untuk menentukan letak persentil, kita akan menggunakan rumus LPI sama dengan I dikali N per 100. Jadi, kita akan sesuaikan datanya dengan rumusnya. Yaitu, kita akan dapat 70 dikali 40 dibagi dengan 100. Maka akan dapat 28. Setelah itu, kita akan menentukan nilai persentilnya. Dengan menggunakan rumus P70 sama dengan L ditambah C dikali I dikali N per 100 dikurang FC per FI. Jadi kita akan sesuaikan datanya dengan menggunakan rumus. Jadi setelah kita sesuaikan, kita akan dapat data 70,5 ditambah 10 dikali 28 dikurang 20 per 12. Setelah kita menjumlahkan semuanya, maka kita akan mendapatkan nilai 77,16667. Baik, di sini kita akan mengerjakan frekuensi kumulatif per kelompoknya dengan menggunakan Excel. Jadi, hal yang pertama kita lakukan adalah membuat data seperti ini agar kita cepat mengerjakannya. Jadi, setelah kita membuat data seperti ini, maka pertama kita lakukan adalah mencari batas bawahnya. Untuk mencari batas bawahnya adalah kita cukup menggunakan rumus Excel yang seperti ini. Sama dengan batas bawahnya kita dengan 0,5. Enter, maka akan dapat dengan demikian. Habis itu kita tarik ke bawah agar jumlahnya dijumlahkan dengan langsung. Untuk batas atas kita juga menggunakan hal yang sama, rumus yang sama, namun kita menggunakan jumlah. Sama dengan batas atasnya ditambah dengan 0,5. Enter.
maka akan dapat dengan demikian dan kita tarik. Untuk mencari frekuensi kumulatifnya, kita tinggal untuk frekuensi kumulatifnya kita menjumlahkan frekuensi yang sudah ada dengan yang baru. Jadi di sini karena yang belum ada sebelum 4 belum ada, maka kita. Jadi setelah itu kita menggunakan rumus di sini dengan menggunakan sama dengan kita jumlahkan pasukan ini, kita jumlahkan dengan 6 ini. Maka kita dapat kerja. Jadi begitu seterusnya sampai 4. Untuk intervalnya kita cukup menjumlahkan sama dengan kita jumlahkan batas atasnya dikurangkan dengan batas bawahnya. Seperti enter lakukan 10. Maka intervalnya adalah 10. Setelah kita mendapatkan semua ini, kita harus menjumlahkan frekuensi ini semua. Jadi untuk menjumlahkan frekuensi ini, kita menggunakan sum. Kita buka kurung, kita blok semuanya, kita tutup kurung, lalu kita enter, maka akan dapat 40. Setelah kita mendapatkan data-data ini, kita akan mengerjakan LPI dan FP70 menggunakan rumus. Untuk mengerjakan LPI, kita menggunakan rumus I dikali N per 100. Jadi, kita sama dengan, kita masukkan I-nya, karena persentil yang akan kita cari adalah 70, maka kita masukkan 70 dikali dengan N, banyaknya data, yaitu 40, dibagi dengan 100, yaitu rumus. Enter, maka akan dapat 8. Setelah kita mendapatkan itu, kita sudah tahu untuk persentilnya itu 28. Jadi 28 ini di manakah dia yang paling mendekati? Setelah kita cari 20 tidak, 38 terlalu jauh, yang paling dekat adalah 32. Jadi kita tandai saja agar lebih mudah. Setelah kita tandai, maka kita akan mengerjakan P70. Jadi untuk mengerjakan P70 adalah sama dengan L-nya ini adalah batas bawah dari persentil yang telah kita temukan, yaitu 70,5 tambah dengan C-nya itu adalah intervalnya, yaitu 10, kita buka kurung 2 kali, karena 2 kali dijumlahkan. Habis itu, tadi kan kita sudah mendapatkan I dikali N per 100-nya yaitu 8, maka kita tinggal masukkan 8 saja. Sini kita kalikan dulu, maaf. 10, habis itu dikurang dengan FC. FC-nya itu adalah FC-nya itu adalah frekuensi kumulatif sebelum persentil yang kita temukan tadi, yaitu 20. Kita tutup kurung, kita bagikan dengan FI, yaitu frekuensi persentilnya. Plus, tutup kurung, enter, maka akan dapat 77,16 sekian. Begitulah cara untuk mencari persentil data berkelompok menggunakan Excel.